Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Haiko dan Azov. Jika kalian baru bergabung, selamat bergabung di channel aku. Bantu channel aku dengan cara mensubscribe channel aku ya. Klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat Jupiter semua, kita akan mencari tahu, penasaran, karena ini adalah salah satu request dari sahabat Jupiter. Apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Alam semesta, kita ingin mencari tahu dan melihat, jika diizinkan untuk melihat, apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Jika ya, untuk apa? Apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Jika ya, untuk apa? Oke. Kartu pertama ada kartu The Ring. Ouch. The Ring itu cincin ya. The Ring itu cincin. Ouch. Kartu kedua The Sustainer. The Sustainer itu adalah yang mempertahankan. Gila. Makasih alam semesta. Langsung dijawab jelas. Langsung dijawab langsung ini. Oke. Alam semesta, jika kita diizinkan melihat dan mencari tahu, apakah jiwa Azov diciptakan untuk Haiko? Jika ya, untuk apa? Jika ya, untuk apa? Apakah jiwa Azov diciptakan untuk Haiko? Jika ya, untuk apa? Jika ya, untuk apa? Kasih. Ini kita buka nanti ya, tengah-tengah. Oke, yang pertama ada kartu The Sustainer. Yang mempertahankan. The Sustainer itu punya karakter sebagai peacemaker atau membawa perdamaian. The upholder and the preserver. Orang yang mempertahankan, orang yang menjaga. Jadi, apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Yes. Jika iya, untuk apa? Dia adalah seorang peacemaker. Dia bertugas di dalam hidup Haiko sebagai seseorang yang membawa perdamaian, yang membawa perasaan tenang, nyaman, dan damai. Bahkan mungkin kita nanti bisa melihat di video berikutnya apa yang dirasakan Haiko saat dia berdekatan dengan Azov gitu ya. Tapi jelas-jelas Azov diciptakan untuk Haiko untuk membawa rasa damai, rasa tenang gitu. Jadi karakternya memang datang di hidup Haiko untuk memberikan pelajaran tentang perdamaian, pelajaran tentang keutuhan The Sustainer ya, dan pelajaran tentang memperjuangkan, mempertahankan. Karena The Sustainer ini mempertahankan dia, mempertahankan sesuatu gitu. Energinya seperti itu. Dan juga di buku ya, The Sustainer ya, The Peacemaker. Peacemaker itu membawa perdamaian, seseorang yang bawaannya tuh tenang sama nyaman gitu. Kalau kita dekat mereka, bawaannya tenang dan nyaman gitu ya. The Sustainer juga memiliki energi yang abundant, karena dia lagi megang sesuatu ini kan, abundant, supportive, dan juga generous. Abundant itu maksudnya energinya luar biasa besar gitu ya, berkelimpahan. Generous itu murah hati, dan juga supportive itu bisa mensupport, bisa menyokong, bisa membantu. Jadi bisa dibilang bahwa di sini di antara hubungan, entah status mereka apa, tapi hubungan Haiko dan Azov, Azov ini menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang berperan sebagai pemberi gitu. Di dalam hubungan dia itu memberi. Terlebih tadi kita tanya hubungan dia dengan Haiko gitu. Jadi Azov adalah seseorang yang menyokong Haiko. Itu dia, jiwa Azov tercipta untuk menyokong Haiko, untuk mensupport Haiko, untuk memberi kepada Haiko. Aku rasa sepertinya Azov suka sama Haiko ya.
secara tulus karena keluar kartu The Sustainer. The Sustainer itu mempertahankan dan ada energi ketulusan karena dia punya energi abundant, generous sama supportive di kartu The Sustainer. Ini ya. Abundant, generous, supportive, ya. Sangat menarik. Kemudian kartu berikutnya ada kartu The Ring. The Ring itu bahasa Indonesianya cincin, teman-teman, sahabat Jupiter semua ya. The Infinite Connection. Jadi bisa dibilang bahwa The Ring ini adalah sesuatu yang memberikan ikatan secara energi, di mana ikatan itu berlangsung secara terus-menerus atau eternity, infinite, tidak lekang oleh waktu. Rasa sayang Azov kepada Haiko, jiwa dia diciptakan tidak lekang oleh waktu. Ih, merinding. Oh my god, merinding. Ya, the infinite ya, the ring, the infinite, the connection. Dia benar-benar diciptakan tidak lekang oleh waktu. Adanya sacred cycle, aku ngomong ya. Lingkaran yang suci. Ini eternity nih. Tuh. The ring, ya. Oke, terima kasih alam semesta. Aku rasa jiwa mereka memang harus bertemu di kehidupan yang sekarang gitu kan. Apalagi kalau mereka percaya reinkarnasi. Aku melihat bahwa Haiko dan Azov ini diciptakan untuk Haiko. Mereka ini ada ikatan cinta, entah di kehidupan yang lalu atau sekarang, tapi mereka akan terus bertemu. Entah nanti hubungannya akan jadi sahabat, karib, atau pacaran, atau menikah, atau apa, tapi mereka destiny-nya bertemu, karena kartunya The Ring. Dan bertemunya lebih ke arah hubungan percintaan, bukan kakak adik, bukan. Jadi mereka tidak mungkin dilahirkan sebagai kakak adik karena mereka selalu dipasangkan sebagai dua sejoli. Selalu ikatannya itu cinta, ikatannya itu ikatan ketertarikan secara seksual gitu. Lawan jenis gitu, ketertarikan untuk cinta atau eros, cintanya eros gitu. Cinta yang dari berhasrat gitu kan. Dan ini ada ikatan eternity dari energi itu sendiri. Alam semesta bilang lewat kartu ini. Ya ampun, aku merinding ya, ini seru banget. Mereka memang benar-benar diciptakan, apalagi Azov diciptakan untuk membantu, menyokong, mensupport Haiko karena dia memiliki ikatan secara eternal energi dia. Wow. Bisa jadi mereka pernah menikah di masa lalu atau di kehidupan sebelumnya ya, kalau mereka percaya dengan reinkarnasi. Menarik ya. The High Priestess, the Six of Swords, the Nine of Pentacles, the Page of Swords, the High Priestess, atau kartu pemimpin pemuka spiritual. Jadi ada energi spiritual di sini, again, ya. Lagi-lagi ini berbicara mengenai energi eternal mereka. Energi spiritual, adanya ikatan sebenarnya di alam spiritual antara mereka karena ada kartu The Ring. Gitu. Jadi hati-hati kalau bikin janji sama seseorang. Ya, terlebih janji hati. Masalah janji hati itu yang kayak, aku bakal mencintaimu selamanya. Beneran loh selamanya. Aku menikahimu selamanya. Beneran selamanya loh. Eternity loh. Ya. Six of Swords. Azov hadir di hidup Haiko. Six of Swords itu 6 pedang. Untuk membantu Haiko move on. Atau pergi. Meninggalkan masa lalu. Menyongsong kehidupan yang lebih baik. Karena kemudian keluar kartu Nine of Pentacles atau 9 koin. Lagi-lagi ini adalah energi generous atau murah hati, energi abundant atau berkelimpahan rezeki. Jadi Azov itu membawa hoki. Karena keluar kartu Nine of Pentacles, dia membawa hoki untuk Azov membawa hoki untuk Haiko. Gitu. Jadi ditanya, apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Yes, gitu kan? Untuk apa? Membawa rezeki. Page of Swords. Jiwa Azov tercipta untuk Haiko adalah untuk membentengi. Ini seperti kesatria ya, Page of Swords, kesatria ya. Membentengi Haiko dari energi-energi negatif. Memang dia secara natural seperti itu. Apalagi ketika Page of Swords berkeluar bersama dengan Sustainer. Sustainer tadi mempertahankan kan. Jadi energinya Azov itu sangat bagus berada di hidup Haiko. Karena dia membentengi Haiko dari energi negatif. Ada orang yang hadir di hidup kita, lalu kemudian setelah orang itu hadir, hidup kita tuh jadi lebih bahagia, lebih terhibur gitu.
ya kan? Bisa jadi aku yang bisa juga menghibur kalian, jadi kalian bisa lebih happy semenjak nonton aku. Bisa juga ya. Dan aku bersyukur untuk kalian semua. Terima kasih untuk sahabat Jupiter yang sudah mau menonton video ini. Ya, kita lanjut. Masih penasaran sih dikit lagi ya. The Moon. Wow, kita taruh di tengah deh. Apakah Azov tercipta untuk Haiko? Apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Yes. Untuk memuaskan emotional needs atau kebutuhan secara emosi. Untuk memberikan kebutuhan emosi. Wow, langsung dijawab loh. Nurture self and others. Nurturing lagi, mengurus, menyokong, mensupport, merawat. Nurturing tuh mengurus, menyokong, mensupport gitu ya. Mengayomi, nurturing itu mengayomi. The Moon. Azov ini memiliki perasaan yang mendalam pada Haiko. Jiwa dia diciptakan untuk Haiko, terserah nanti jodoh mereka mau sampai kapan atau jadian atau enggak. Tapi adanya ketertarikan secara seksual atau ketertarikan lawan jenis atau ketertarikan dari segi percintaan karena keluar kartu The Ring dan mereka memang destiny-nya harus bertemu karena keluar kartu The Ring ini tadi kita udah bahas. Dan sekarang ini untuk apa dijawab jelas oleh alam semesta. Terima kasih alam semesta untuk satisfy emotional needs atau memuaskan kebutuhan emosi. Gitu. Jadi Azov itu memberikan support kata-kata motivasi yang membangun membuat Haiko merasa ada yang merhatiin gitu kan. Bisa curhat, bisa juga sayang-sayangan, nurture self and others atau mengayomi Haiko. Mengayomi diri sendiri dan juga orang lain. Orang lain di sini Haiko. Gitu. Jadi jiwa Azov memang diciptakan untuk Haiko karena keluar kartu tarotnya aja dan oraclesnya seperti ini. Penasaran sih aku ya, dikit lagi ya. Alam semesta, jika kita boleh melihat dan mencari tahu apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko. Kalau kalian yang menonton ini adalah fansnya Arya dan Amanda, please tolong jangan komen di video ini yang jelek ya. Karena ini adalah salah satu request sahabat Jupiter yang lain gitu. Kalian tidak perlu bilang, kalau bukan tentang Arya Amanda aku gak bakal nonton. Itu balik nanti ke kalian gitu, karena itu ucapan negatif itu akan balik ke kalian negatif gitu. Jadi mending ucapkan yang positif gitu kan. Kalau tidak bisa berbicara positif, mending tidak usah komen karena itu akan balik langsung ke kalian energinya. Jadi mending kalian kasih energi positif biar kalian dapetnya energi positif juga dari alam semesta dan dari lingkungan sekitar kalian. Oke? Alam semesta, jika kita boleh melihat dan mencari tahu apakah Azov, apakah jiwa Azov tercipta untuk Haiko? Jika ya, untuk apa? Jika ya, untuk apa? This could be the one. Ini bisa menjadi salah satu orang yang ada di hidup Haiko atau seseorang yang merupakan belahan jiwa. You have already met the romantic partner you seek. Jadi sebenarnya mereka itu sudah menemukan satu sama lain loh. Kalau Haiko mau berpasangan dengan Azov secara romantis, mau memilih Azov dan mau menerima Azov, mau mengambil hubungan ini dan memutuskan berada di dalam hubungan ini dan memilih Azov, itu adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena this could be the one. Ini bisa jadi menjadi salah satunya. You have already met the romantic partner you seek. Kamu telah menemukan pasangan romantis yang kamu cari. Jadi karakter Azov sebenarnya dicari oleh Haiko dan karakter Haiko sebenarnya dicari oleh Azov, oleh jiwa mereka secara jujur. Mereka bisa dibilang twin flame atau belahan jiwa. Wow. Jiwa kembar ya, jiwa kembar, twin flame atau soulmate. Mereka bisa jadi soulmate atau twin. Oh wait, calling in your soulmate, memanggil soulmate-mu. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Ada energi mereka di alam spiritual atau di alam semesta yang menginginkan pasangan seperti ini gitu. Nah, jadi manifestasi mereka, afirmasi mereka, doa mereka tuh terjawab sebenarnya oleh satu sama lain gitu. Kalau dia mau lebih peka gitu ya, sebenarnya jodoh itu udah ada di dekat mereka gitu. Kalau mereka mau lebih peka, jodoh itu sudah ada di dekat mereka. Kalau memang sikap orang ini enak ke saya, baik gitu, itu sebenarnya salah satu potensi jodoh juga. Apalagi kalau ternyata disambut gitu ya, perasaan itu disambut. Apalagi ada kartu The Ring, cincin, wow. Ada energi di alam semesta yang sebenarnya mereka selalu akan punya destiny
untuk ketemu lagi, atau takdirnya memang harus ketemu. Tinggal gimana mereka, ya, tinggal gimana mereka mengambil keputusan sebagai seorang manusia, tetap memiliki kebebasan bertindak atau free will, kebebasan bertindak ya, keinginan, kebebasan berkehendak gitu sebagai seorang manusia untuk memutuskan apakah mereka mau mengambil hubungan ini atau tidak. Gitu. Wow, sangat menarik ya sahabat Jupiter semua. Aku nanti mau bahas apa yang dirasakan Haiko ketika dia berada dekat Azov. Itu penasaran ya untuk konten berikutnya. Terima kasih sudah mau menonton sahabat Jupiter. Komen di bawah pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa subscribe, like video aku, kasih like ya, tekan tombol like-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu update dengan video terbaru dari aku. Salam sayang dari Jupiter, sampai jumpa. Dadah!